seperti di matan, hadatsana Muhammad bin Ali ibn Hasan ibn Syaqiq al-Balkhi sami'tu abi, yakni Ali ibn Hasan, amba'an al-Husain an Abi Ghalib an Abi Umamah qala uqimatis shalah wal ina fi yadi Umar faqala asrabuha ya Rasulullah qala na'am fasyaribaha. Maka di saat Abu Umamah dan Umar ibn Khattab dan Nabi sahur bersama, maka di saat sedang hendak minum dan Umar di tangannya ada cawan ataupun ada mangkok yang mau dia untuk meminumnya, tiba-tiba mendengar adzan atau iqamatis shalah. Maka makna iqamatis shalah adalah adzan di sini. Maka akhirnya Umar menanyakan kepada Nabi, dan ini dia rukhsahnya, asrabuha ya Rasulullah, dia butuh untuk minum air itu. Bolehkah aku minum wahai Rasulullah padahal telah adzan? Namun karena Umar memegangnya dan dia ingin meminumnya namun adzan, apa kata Nabi? Na'am fasyaribaha. Tentu, maka Nabi pun membiarkan Umar untuk minum. Ini dia pendalilan dari hadis Abi Umamah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, At-Tabari dan Abu Ya'la, seperti di dalam matan disebutkan, yang mana sanadnya bertumpu kepada Al-Husain ibnu Waqid dari Abi Ghalib dari Abi Umamah. Maka sanad ini sanadnya sahih, hasan, karena Abu Ghalib telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang namanya. Dikatakan namanya Hazur, dan dia adalah saduq hasanul hadis. Telah didoifkan oleh Abu Hatim, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa'ad, namun telah ditausik oleh para ulama seperti Ad-Daruqutni dan Ibnu Ma'in mengatakan soleh, yakni hasan. Maka sanad ini sanad yang hasan. Dan Al-Husain ibnu Waqid juga rawi yang saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hasan lidati. Maka dari hadis ini saja bisa dijadikan pendalilan di mana Umar di saat mendengar adzan di tangannya ada mangkok. Maka dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, boleh aku minum?" Karena dia butuh. Maka Nabi mengatakan, "Na'am fasyaribaha." Maka Umar meminumnya dan Nabi melihatnya. Maka di sini sunnah takririyah. Kemudian penulis masuk kepada hadis yang ketiga dari Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, haddatsana Musa, haddatsana Ibnu Lahiyah an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran ani rajul yuridu siyam wal ina ala yadihi liyasroba minhu fayasma'un nida qala Jabir kunna nuhaddatsu anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala liyashrab. Maka di dalam hadis yang ketiga dari Jabir bahwa dikatakan oleh Jabir, seseorang datang kepada Jabir meminta fatwa. Maka dari zaman dulu orang-orang kembali kepada salaf. Nabi Muhammad telah meninggal, datang tabi'in bertanya kepada para salaf. Dan begitu pun kita orang yang jauh dari salaf ini mencari dengan hadis-hadis yang sahih bagaimana salaf. Maka dulu Nabi berkata demikian, Nabi mengamalkan demikian, Abu Hurairah berkata demikian, Umar mengatakan demikian, Utsman melaksanakan demikian, sanadnya sahih, maka kita mengambilnya. Karena ucapan Nabi dalil dan ucapan para salaf pun mendekati kepada kebenaran daripada kita yang jauh dari ilmu. Maka di sini mereka bertanya kepada Jabir, disebutkan an rajul, ada seseorang yuridu siyam wal ina ala yadihi liyasroba minhu fayasma'un nida. Bagaimana seseorang, wahai Jabir, dia sahur ingin berpuasa dan di tangannya itu ada ina,
mau diminum tetapi mendengar adzan. Maka apa yang dia lakukan? Apa dikatakan oleh Jabir? Kunna nuhaddatsu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liyashrab. Bahwa kami dulu juga telah terjadi seperti ini dan telah menanyakan pula kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Liyashrab. Liyashrab. Siapa yang bisa menjawab liyashrab apa i'rabnya? Liyashrab. Maka i'rabnya lam huna lamul amr. Maka lam macam-macam, ada lam mulk seperti li, laka, ataupun lam al-amr seperti liyashrab, liyakhruj. Ataupun bisa disambung dengan fa, falyakhruj, falyamsik, dan sebagainya. Maka di sini dia lam berkesendirian tanpa fa, maka liyashrab i'rabnya lamul amr. Lalu yashrab apa i'rabnya? Fi'lun mudhari' majzum bilam amr wa alamatu jazmihi sukun liyashrab. Lalu mana fa'il? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, agar dia meminumnya. Maka hadis yang ketiga dari Jabir, seseorang meminta fatwa, dohirnya dari para tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi. Seseorang ingin puasa, di tangannya ada mangkok, mau minum, adzan. Apa dijawab Jabir? Pernah kami dulu menanyakan itu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan agar meminumnya. Ini fatwa dari Jabir, mengambil dari ucapan Nabi. Maka hadis Jabir ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad mahaluh, sanadnya hadis Jabir dhaif dari Ibnu Lahiyah. Adapun Abu Zubair meriwayatkan dari Jabir di sini, meskipun Abu Zubair dia adalah mudallis, namun di sini mengatakan sa'altu Jabiron, aku menanyakan kepada Jabir, berarti tidak berpengaruh karena dia tidak mentadlis atau dengan kalimat tasrih. Sami'tu Jabiron berarti terangkat penyakit tadlisnya, karena di sini dia melaksanakan tasrih. Kemudian datang juga riwayat yang lain, yang terakhir dari Al Hasan Al Basri dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Ghassan, haddatsana Hamad bin Salamah an Yunus anil Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al Hasan huna intabih, Al Hasan Al Basri. Qala idza sami'a ahadukumul adan wal ina ala yadihi fala yadahu hatta yaqdiyahu minhu. Maknanya sama. Jika seseorang mendengar adzan dan dia di tangannya ada mangkok, gelas dan yang lainnya ingin meminumnya, maka jangan disimpan karena mendengar adzan itu, tapi minumlah. Selesaikan hajat kamu. Pertanyaan yang besar kepada orang yang besar, indak ya hafid, mahalu hadas sanad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya baca sekarang. Mahalu hada al hadis. Cepat. Hasan. Hadisnya Hasan. Mutaakid. Wah, kamu ini memang tidak paham. Indak ya fitrah. Mursal. Mursal. Kenapa mursal? Lianna Hasan bin Basri tabi'i. Tidak mendengar dari Nabi. Ahsan tak? Barakallahu fiik. Harus seperti itu hafid. Kamu ada kitab, tadi saya baca sanad tidak peduli. Maka Al Hasan di sini telah saya tambah tadi Al Hasan Al Basri. Sering terulang Hasan Al Basri, bukan sahabi. Di sini anin Nabi, dia meriwayatkan dari Nabi. Maka tabi'i meriwayatkan dari Nabi, jelas mursal. Maka hadis ini dhaif. Namun meskipun hadis ini dhaif, bisa naik kepada derajat paling sedikit Hasan li ghairihi, maka penulis menulis Hasan li ghairihi. Asalnya dhaif karena mursal. Namun bisa naik kepada derajat Hasan dari hadis Jabir yang terdahulu, yang dhaif juga karena ada Ibnu Lahiyah, dan dari hadis
yang hasan lidatih dari dari Abi siapa? Dari Abi Umamah, periwayatan dari Abu Ghalib an Abi Umamah hasan. Dan juga hadis yang mauquf yang sahih dari Abi Hurairah di hadis yang pertama. Maka dari hadis-hadis ini ada 4 hadis bisa naik kepada derajat sahih li ghairi tentang pendalilan rukhsah bagi mereka orang-orang yang terlambat makan sahur atau memang sedang sahur dan sudah menghitung waktu yang tepat, kemudian di saat ingin minum mendengar adzan dan dia memegang mangkok, memegang gelas, tinggal minum, kemudian mendengar adzan, maka tidak apa-apa untuk meminum air tersebut. Adapun bagi mereka yang sudah selesai adzan, sudah selesai sahur, sebelum 5 menit sudah selesai sahur, dan dia sudah ke kamar mandi gosok gigi, pas lagi gosok gigi mendengar adzan, langsung lari megang gelas. Hukumnya gimana ini? Dia sedang gosok gigi ataupun sedang wudu, tiba-tiba mikrofon dinyalakan, langsung lari ke meja makan memegang air. Pas adana minum. Maka di sini dohirnya tidak sesuai dengan hadis ini. Hadis ini bagi mereka orang-orang yang sedang sahur, masih sahur, tinggal mau minum, tinggal tadi makan Indomie, mie-nya sudah habis, tinggal diseruput dari kuahnya, kemudian adzan, maka ini boleh. Paham? Adapun orang yang sudah selesai terus masuk ke kamar mandi ataupun duduk menunggu adzan, kemudian mendengar muadzin menyalakan mikrofon, kemudian bergegas mengambil gelas, ini boleh aku minum. Maka ini yang tidak mengikuti sunnah. Maka dia telah selesai minum, maka tidak usah lagi untuk mengulang minum. Maka dari dalil-dalil ini menjadikan rukhsah bagi kita, barang siapa yang memang terlambat dalam keadaan sahur dan hendak minum, kemudian mendengar adzan, maka jangan dibuang airnya, dan yang di mulut pun belum diminum jangan dimuntahkan, tidak, tetapi minum yang di mulut dan minum ditambah dari yang di mangkok ataupun yang di gelas jika memang dia masih membutuhkan. Dan ini adalah rukhsah dan pendalilannya telah jelas dari berbagai sahabat dan telah disahihkan oleh para ulama hadis ini, seperti Syekh Al-Albani di Sahihah dan juga Syekh kami Mukbil mengamalkannya. Maka dengan ini kita cukupkan pelajaran kita di sini. Salat dari Isya. Tafadhalu hafizakumullah wal muadzin yuadzin barakallahu fikum.